Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes. Ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi kimia yang akan kita pelajari di episode kali ini, itu adalah materi yang berkaitan dengan asam basa. Nah, tapi kita bahas ini dulu ya, bahas bagaimana cara mengobati MAH. Nah, bagaimana tuh caranya? Yuk, kita lihat. Oke. Jadi kita bahas tentang MAH-nya dulu ya. MAH di sini atau biasa disebut sebagai tukak lambung, ini adalah penyakit yang biasanya menyerang bagian lambung, gitu ya. Nah, MAH di sini kenapa bisa MAH tadi ya? Kenapa namanya MAH? Bagaimana penyakitnya itu tadi dapat terjadi? Jadi MAH di sini maksudnya istilahnya biasanya disebut sebagai asam lambungnya naik. Nah, asam lambungnya naik itu jadinya dikarenakan tidak ada makanan yang ada di dalam lambung untuk dapat dicerna oleh asam lambung yang ada di dalam lambung tersebut. Jadi asam lambung ini atau HCl itu kan fungsinya untuk mencerna makanan, gitu kan ya, untuk mencerna makanan yang kita makan. Nah, ketika tidak ada makanan yang dapat dicerna oleh lambung, biasanya ini terjadi kalau misalnya kita telat makan. Nah, itu pasti nanti karena nggak ada makanan yang bisa dicerna oleh lambung, jadinya lambungnya itu asam lambungnya itu justru malah mengikis bagian dalam lambungnya. Nah, proses pada saat asam lambungnya itu mengikis bagian dalam lambungnya ini, itulah yang menyebabkan rasa sakitnya tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai tukak lambung atau MAH tadi, gitu kan ya. Nah, jadi rasa sakitnya akibat pengikisan bagian dalam organ lambungnya itu dikikis oleh asam lambung, karena asam lambung di sini itu sifatnya adalah asam kuat. Nah, ketika sakit seperti itu, bagaimana cara untuk mengobatinya? Nah, kalau misalnya kita langsung makan gitu ya, langsung makan supaya nanti lambungnya bisa langsung cerna makanannya. Nah, sebenarnya itu tidak terlalu efektif. Nah, yang efektif adalah dengan cara menetralisir asam lambungnya itu. Nah, cara menetralisirnya supaya nanti kan tadi asam lambungnya naik, berarti kadar asam lambungnya itu lagi tinggi, gitu kan ya. Nah, cara menetralisir supaya asam lambungnya itu normal kembali keadaannya, supaya kalau misalnya keadaannya normal tidak mengikis bagian dalam lambung secara berlebihan, jadinya rasa sakitnya akan berkurang. Nah, itu dengan cara meminum obat MAH biasanya. Nah, obat MAH ini adalah kandungan dalam obat MAH ini adalah zat-zat yang dapat menetralisir asam lambung tadi. Nah, jadinya nanti pada saat MAH itu kan asam lambungnya naik nih. Kemudian kita biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi obat MAH untuk dapat meredakan sakit tersebut. Nah, obat MAH ini dapat menurunkan kadar dari asam lambung yang ada di dalam lambung tadi. Karena obat MAH ini dia dapat menetralisir asam lambungnya. Nah, menetralisir kelebihan asam lambung tadi. Nah, ini dikarenakan obat MAH tadi itu kandungannya adalah zat yang sifatnya basa. Nah, jadi ketika asam direaksikan dengan basa, itu terjadi suatu reaksi yang disebut reaksi netralisasi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana reaksi antara asam dan basa dapat menjadi sesuatu yang netral? Dan kita akan mempelajari materi itu di episode kali ini. Jadi tetap saksikan episode kali ini, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai reaksi antara asam dan juga basa. Tadi sudah salah satu contohnya sudah kakak sebutkan di awal, bahwa kalau misalnya pada saat asam lambungnya naik, itu dianjurkan untuk meminum obat MAH yang kandungannya adalah basa. Karena asam ketika direaksikan dengan basa akan menghasilkan suatu reaksi yang sifatnya netral, akan menghasilkan suatu produk yang sifatnya netral, gitu. Nah, jadi reaksi asam basa ini tadi reaksi yang melibatkan antara asam dan juga basa. Contohnya pada saat proses sakit MAH terus minum obat MAH. Jadi asamnya itu, yang bertindak sebagai asamnya itu adalah asam lambungnya atau HCl-nya. Kemudian yang bertindak sebagai basanya adalah obat MAH-nya. Jadi antara asam lambung dan juga obat MAH-nya tadi itu bereaksi, menghasilkan reaksi asam basa. Nah,
Reaksi asam basa ini kadang juga disebut sebagai reaksi penetralan atau reaksi netralisasi. Nah, kenapa reaksi penetralan atau reaksi netralisasi? Karena asam ketika bereaksi dengan basa akan menghasilkan zat yang disebut sebagai garam dan juga air. Nah, garam dan juga air ini keduanya adalah suatu zat atau senyawa yang sifatnya netral pada umumnya. Gitu. Jadi ini adalah bentuk dari reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan ini dapat dikatakan sebagai reaksi netralisasi tadi ini juga dikarenakan jumlah ion H+ yang berasal dari senyawa asamnya itu jumlahnya sama dengan jumlah ion OH- yang berasal dari senyawa basanya. Jadi seperti yang sudah sobat belajar pelajari, asam itu ion yang sebagai penentu sifat asam itu adalah ion H+. Nah, makanya jumlah ion H+ itu menyatakan kekuatan dari asamnya biasanya gitu, atau kemampuan terionisasi dari si asam dan juga basanya. Kalau asam itu ditentukan oleh ion H+, kalau basa itu ditentukan oleh ion OH-. Jadi gini ya, jadi kalau ion H+, kenapa ini yang dilihat adalah jumlah ion H+-nya? Karena ini menyatakan sifat asamnya. Nah, sedangkan yang OH- ini menyatakan sifat basanya. Nah, reaksi tersebut disebut sebagai reaksi netralisasi pada saat jumlah ion H+-nya itu sama dengan jumlah ion OH-nya. Gitu. Jumlah ion yang penentu asamnya sama dengan jumlah ion yang penentu basanya. Karena ketika nanti H+ dia bertemu dengan OH- dalam suatu larutan nih bercampur, nah H+ dan OH- ini akan saling berikatan membentuk air, atau dalam rumus molekulnya itu adalah H2O. H+ ditambah OH- akan menghasilkan H2O. Nah, H2O ini, air itu sifatnya adalah netral. Nah, gitu ya. Nah, contohnya gimana nih contoh reaksinya? Contohnya misalnya pada H2SO4 ditambah MgOH 2 kali menjadi MgSO4 dan juga H2O. Nah, kemudian reaksi penetralan ini juga, reaksi asam basa ini juga merupakan reaksi pertukaran ion biasanya. Nah, kenapa disebut reaksi pertukaran ion? Jadi kita lihat di sini ya, H2SO4. Nah, H2SO4 pada saat dia dilarutkan atau berada pada larutannya, ini akan terionisasi jadi 2 ion H+ dan juga 1 ion SO4 2-. Nah, sedangkan yang MgOH 2 kali, nah, ini akan terionisasi menjadi 2 ion OH- ditambah dengan Mg2+ ya dulu ya. Mg2+ ditambah dengan 2 ion OH-. Gini. Nah, jadi di sini akan terjadi pertukaran ion. Nah, pertukaran ionnya gimana? Jadi ini Mg2+, ion positif yang berasal dari MgOH 2 kali akan berikatan dengan dengan SO4 2- dan membentuk MgSO4 seperti ini. Nah, kemudian sedangkan yang ini 2 ion H+ dan juga 2 ion OH-nya ini juga akan berikatan. Jadi tukar-tukaran ion, makanya disebut sebagai reaksi pertukaran ion. Nah, akan membentuk H2O yang jumlahnya adalah 2. Gitu. Jadi ini merupakan reaksi contoh dari reaksi penetralan tadi. Nah, reaksi asam basa ini biasanya melibatkan reaksi pertukaran ion gitu. Jadi karena ini tadi terjadinya. Itu ya. Oke. Nah, garam dan juga air ya, pokoknya asam. Jadi di sini H2SO4 itu bertindak sebagai asamnya, kemudian yang bertindak sebagai basa adalah MgOH 2 kalinya, dan yang menjadi garam adalah MgSO4 dan juga airnya itu H2O. Gitu ya. Oke. Nah, ini disebut sebagai reaksi penetralan.
Nah, kemudian selanjutnya, karena tadi sudah bahas mengenai reaksi asam basa, untuk dapat menentukan jumlah dari zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, itu dilakukan suatu bentuk perhitungan. Nah, perhitungan dalam kimia ini yang melibatkan reaksi kimia itu tadi, itu merupakan bahasan dari stoikiometri. Nah, stoikiometri di sini dari pengertiannya itu adalah hubungan kuantitatif antara produk dan juga reaktan dalam reaksi kimia. Jadi hubungan kuantitatifnya itu dalam bentuk angka-angka gitu. Jadi nanti ada perhitungan-perhitungan yang menyatakan nanti bisa untuk mencari jumlah zatnya, bisa jumlah zatnya itu dalam bentuk banyaknya partikelnya, atau bisa dalam bentuk mol, atau misalnya juga dalam bentuk masanya berapa, atau volumenya berapa. Itu semua merupakan jenis perhitungan kimia yang dibahas di bagian stoikiometri. Nah, khusus untuk reaksi asam basa, kita sebut sebagai stoikiometri asam basa karena melibatkan reaksi antara asam dengan basa. Gitu ya. Nah, salah satu jenis reaksi yang dapat ditentukan dengan stoikiometrinya ini itu merupakan yang pertama tadi, reaksi netralisasi atau reaksi asam dengan basa tadi. Nah, reaksi netralisasi itu jika pada saat jumlah H+ sama dengan jumlah OH-, ya. Dia akan menghasilkan senyawa yang netral. Itu ya. Nah, di sini stoikiometri untuk tiap reaksi netralisasi dinyatakan dengan persamaan ini. A dikali mol asam sama dengan B dikali dengan mol basa. Kenapa demikian? Karena tadi reaksi netralisasi itu ion H+-nya sama dengan ion OH-nya. Nah, ion H+-nya ini dinyatakan dengan A dikali dengan mol asamnya. Nah, A di sini ini adalah jumlah dari H-nya. Jumlah H itu dinyatakan dengan A. Kemudian kalau yang B ini menyatakan jumlah OH-nya. Jadi misalnya contohnya ada H2SO4. Nah, H2SO4 di sini H2SO4-nya itu punya 2 atom H di dalam senyawanya. Di dalam tiap satu molekulnya itu terdapat 2 atom H. Maka bisa kita tuliskan nanti A dari H2SO4 jumlah H-nya itu ada 2. Maka nanti 2 dimasukkan di sini. Gitu. Nah, kemudian kalau yang OH-nya misalnya contohnya pada pada CaOH 2 kali. Nah, ini di sini kita yang untuk menentukan B-nya ini kan menyatakan jumlah OH tadi. Nah, OH di sini OH di sini ini adalah menyatakan jumlah B-nya ya. B-nya itu adalah jumlah OH tadi. Nah, B-nya berarti sama dengan 2. Gitu ya. Jadi nanti tergantung kalau misalnya A kita lihat jumlah H-nya ada berapa, kalau misalnya B kita lihat jumlah OH-nya ada berapa. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang mol ini, sobat belajar perlu ingat-ingat lagi nih mengenai rumus dari mol, rumus untuk menentukan mol. Nah, rumus untuk menentukan mol itu kalau misalnya zatnya itu berupa padatan, ada zat padatnya gitu ya. Ini sobat belajar bisa pakai rumus yang ini. Ini kakak ingatkan lagi. Jadi di sini lambang dari mol itu kita pakai N ya, N kecil. Nah, rumus untuk mencari mol, kalau misalnya dia ada masanya diketahui, kita pakai rumus yang M per MR. M-nya itu adalah masanya, MR-nya itu adalah massa molarnya. Itu ya. Jadi di sini N-nya itu molnya, M-nya ini adalah tadi massa. Biasanya dalam satuan gram dan MR-nya ini adalah massa molar. Atau biasanya disamakan dengan nilai, dianggap sama dengan nilai MR-nya. Biasanya di soal diketahui. Gitu ya.
Nah, kemudian kalau misalnya satu lagi, rumus untuk menentukan mol. Kalau misalnya zatnya itu berupa larutan dan diketahui konsentrasinya atau volumenya, maka untuk mencari mol, ini pakai molaritas dikalikan dengan volume. Nah, molaritas itu konsentrasi yang satuannya molar. Volume larutannya biasanya berapa. Gitu ya. Jadi kedua rumus ini harus diingat untuk dapat karena rumus mol itu merupakan dasar dari stoikiometri. Jadi ini yang harus sobat belajar ingat. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, contoh dari reaksi netralisasi. Contohnya misalnya di sini. Untuk menetralkan 20 ml larutan HCl 0,1 molar dibutuhkan MgOH2 kali sebanyak berapa gram? Nah, di sini diketahui ada 20 ml larutan HCl. Berarti ini adalah volume dari HCl-nya. Kemudian di sini diketahui juga 0,1 molar dari HCl-nya. Berarti ini adalah konsentrasi dari HCl. Nah, itu ya. Nah, ini dibutuhkan MgOH2 kali sebanyak berapa gram? Nah, di sini ada airnya nanti. Nah, berarti karena di sini ada kata-kata untuk menetralkan, berarti ini adalah jenis reaksi netralisasi. Berarti kita bisa pakai persamaan yang tadi, A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Nah, kita masukkan. Kita lihat di sini. Tadi A-nya itu adalah jumlah H. Di sini HCl, H-nya itu ada 1 ya. Kemudian berarti di sini kita masukkan 1 dikali mol asamnya. Mol HCl-nya. Karena ini dia diketahui volume, maka kita pakai rumus hubungan antara mol dengan volume aja, dengan molaritas berarti. Berarti kita pakai yang rumus M kali V. Ini untuk yang asam. Sama dengan B-nya di sini OH-nya nih, MgOH kan. OH-nya di sini ada 2. Berarti ini B-nya adalah 2. 2 dikali mol basanya. Nah, mol basa di sini kan yang ditanya adalah massa ya. Kalau yang ditanya massa, kita pakai rumus mol yang N sama dengan M per MR. Jadi langsung aja di sini berarti M per MR. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kemudian berarti 1 dikali M dikalikan dengan V. M-nya 0,1, volumenya 20 mili. Kita jadikan liter. Berarti ini 0,1 dikali 20 per 1000 ya, dijadikan mili. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Per 1000. Nah, itu. Kemudian ini sama dengan 2 tadi dikali dengan masanya belum tahu berapa. Nah, MR-nya kita hitung. Di sini ada Mg OH2. Berarti Mg-nya di sini 24 ditambah O-nya ada 2. 16 kali 2 ditambah 2. Berarti 24 ditambah 32 tambah 2. 24 ditambah 32 ditambah 2 sama dengan 58 ya. MR-nya 58. Berarti kita masukkan di sini 58. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung deh. Nih, yang bisa dicoret coret aja. Yang bisa dicoret berarti ini bisa dicoret nih ya, nolnya. Kemudian 2 di sini juga bisa dicoret dengan ini. Nah, udah ya. Nah, berarti di sini M
dengan, berarti ini pindah ke sana kan, 0,1 dikali 58 per 100. Nah, sama dengan 0,058 gram. Nah, inilah jawabannya. Jadi pakai persamaan yang ini tadi. A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Gitu ya. Oke? Nah. Jadi massa yang dibutuhkan MgOH 2 kali untuk menetralkan 20 ml larutan HCl 0,1 molar itu adalah sebanyak 0,058 gram. Sudah? Kakak lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua di sini pengenceran larutan asam dan basa. Jadi pengenceran di sini maksudnya adalah penambahan pelarut. Atau di sini pelarutnya yang digunakan adalah air tanpa menambah zat terlarut tersebut. Nah, jadi yang ditambahkan hanya pelarutnya aja. Nah, ketika pelarutnya itu ditambahkan, diperbesar jumlahnya, berarti volumenya jadi lebih besar dari keadaan awalnya. Nah, kemudian karena cuma volume aja yang ditambahkan, bukan zat terlarutnya, bukan zatnya, berarti mol atau jumlah partikel zat tersebut itu masih sama jumlahnya. Karena yang diubah, yang ditambahkan cuma volumenya aja. Nah, volume itu berhubungan dengan konsentrasi. Maka ketika volumenya diperbesar, maka konsentrasinya akan menjadi lebih kecil. Itu ya, karena volume sama konsentrasi berbanding terbalik. Gitu. Nah, untuk menentukan bagaimana, jadi nanti biasanya dalam pengenceran itu digunakan untuk menentukan, misalnya menentukan konsentrasi suatu larutan gitu ketika ditambahkan air, tambahkan volume tertentu, nanti konsentrasi setelah ditambahkan airnya itu berapa, itu bisa kita cari. Nah, carinya itu dengan rumus ini. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, yang satu ini kita anggap itu sebagai keadaan sebelum diencerkan, sebelum ditambahkan pelarutnya. Sedangkan yang V2 dan juga M2 ini adalah keadaan setelah dilarutkan. Gitu ya, setelah diencerkan. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya pada soal ini. Nih, ke dalam 50 ml larutan H2SO4 0,01 molar ditambahkan air sebanyak 150 ml. Tentukan pH larutan sebelum dan juga sesudah pengenceran. Nah, berarti di sini diketahui ini ada 50 ml dari larutan H2SO4. Nah, ini berarti V-nya. Konsentrasinya itu adalah 0,01 molar. Berarti ini kita anggap di sini V1, V keadaan awalnya sebelum diencerkan, ini berarti adalah konsentrasi yang pertama juga sebelum diencerkan. Nah, untuk mengetahui pH larutan sebelum diencerkan, berarti langsung aja kita cari konsentrasi H+ sama dengan, karena H2SO4 ini dia adalah asam kuat, maka kita pakai rumus A dikali konsentrasi dari asamnya. Nah, ini ya. Berarti di sini A-nya itu jumlah H-nya tadi. A-nya di sini ada 2. Berarti ini 2 dikali 0,001. Nah, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan, kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka pH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Atau sama dengan 3, ini tinggal majuin ke depan, 3 min log 2. Ini pH sebelumnya. Nah, kalau mau cari tahu pH sesudahnya, berarti kita tentukan setelah diencerkannya, gitu ya. Berarti kita pakai rumus yang V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Ini ya, V1 kali V1-nya berarti sebelum diencerkan, volumenya 50 ml.
50 dikali M1-nya di sini 0,001 molar. Nah, kemudian sama dengan V2-nya. V2 berarti ini ditambahkan ya. Ditambahkan 150 mili. Berarti 50 mili ditambah 150 mili jadinya 200 mili. 200 mili. Nah, yang ini M2-nya kita belum tahu. Berarti kita cari M2-nya. Nah, kita cari molaritas yang keduanya. Yang setelah diencerkannya. Nah, ini berarti di sini 50 kali 0,001. 0,05 sama dengan 200 M2. M2 sama dengan 0,05 per 200. Nah, nih. Ini berarti 2,5 kali 10 pangkat min 4 ya kira-kira. Ya. Nah, ini untuk M yang kedua. Kita cari tadi konsentrasi H plusnya lagi berarti setelah diencerkan. Konsentrasi H plusnya berarti tinggal 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, pH-nya jadinya 4 min log 5. Nah, jadi jawabannya tadi pH yang sebelum diencerkan 3 min log 2, pH setelah diencerkan 4 min log 5. pH-nya bertambah karena tadi ditambahkan pelarutnya, ditambahkan air. Jadinya konsentrasinya berkurang. Nah, seperti itu sobat belajar. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai materi yang berkaitan dengan reaksi asam basa dan juga bagaimana perhitungan-perhitungan yang terlibat dalam stoikiometri asam basa. Nah, semoga sobat belajar dapat memahami dengan baik. Nah, kalau misalnya sobat belajar mau tahu lebih lanjutnya, sobat belajar bisa coba beberapa latihan soal, cari-cari tahu lagi soal-soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas di episode kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!